Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Gus Bro dimanapun Anda berada. Masih di jalur request, malam ini kita sudah berada di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Malam ini kita akan menguak sebuah misteri dari makam keramat yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Menurut warga sekitar, di sini dulunya adalah makam dari sesepuh desa sini. Warga sini menyebutnya dengan nama Mbah Poleng atau Tan Poliang. Seperti apa cerita yang sebenarnya? Marilah kita berbincang dengan warga sekitar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa diperkenalkan namanya Pak? Nama saya Pak Susanto, asli kelahiran Blimbing. Iya Pak. Ini Pak, bisa diceritakan Pak tentang apa yang Anda ketahui mengenai sejarah dari makam tersebut Pak? Kalau menurut cerita nenek dulu ya, pada zaman penjajahan Belanda, katanya sih kalau cerita dulu itu Mbah Poleng itu merupakan salah satu pengayom daripada warga masyarakat Blimbing, dalam arti setiap pada kejadian apapun itu selalu memberikan apa ya istilahnya tanda-tanda gitu. Nah dulu itu juru kuncinya itu adalah nenek saya. Oh jadi bapaknya ini penerus dari juru kunci yang zaman dahulu seperti itu. Iya. Nah, pada waktu itu katanya sih ya dari nenek saya, setiap malam itu Mbah Poleng itu selalu apa ya, ronda dalam istilahnya keliling desa. Keliling desa. Zaman dahulu seperti itu ya Pak. Nah, katanya nenek saya juga apa ya, Mbah Poleng ini yang babat Desa Blimbing, seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Terus apakah ini Pak desas-desusnya atau cerita-cerita mbah-mbah dahulu, apakah ada Pak keturunan beliau di sini yang masih ada di sini atau seperti apa? Nggak ada. Di warga sini. Nggak ada. Ya, cuman apa ya, saya sebagai penerus uri-uri ya, uri-uri keramat ya. Dalam arti kita untuk uri-uri zaman dulu yang membabat desa ini ya. Jadi selama ini ya seperti ini kenyataannya. Dulunya Mbah Poleng ini sejarahnya panjang ya. Sebelum dibangun ini ya. Oh jadi dulunya belum seperti ini Pak ya? Seperti ini. Nah ini barusan sekitar tahun 2014an ya, terus dibangun oleh salah satu orang yang mungkin tahu dia sejarahnya ya. Itu pun seorang pendatang juga ya, terus datang ke rumah ingin membangun di keramatnya Mbah Poleng ini. Seperti itu. Iya. Malah orang luar ya yang orang kasih luar, tahu daripada warga sekitar sendiri ceritanya. Ya maklum karena pro kontra kan, seperti itu kan. Ada yang kok nyembah, bukan nyembah, kita itu uri-uri, malah kita itu mendoakan. Malah setiap malam Jumat Legi itu ya orang yang membangun ini mengajak kita semacam tahlilan di sini kirim doa. Kirim doa ke Mbah Poleng setiap malam Jumat Legi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terus mengenai hal-hal mistis Pak, seperti apa penampakan atau warga sini seperti ditambakin apa atau ada gangguan seperti apa di sini, apakah ada Pak seperti itu kejadiannya? Ya kalau saya sendiri yang mengalami dalam keluarga ya, itu saya sendiri pernah pada waktu saya itu masih SD, kira-kira kelas 3. Pak. Penerusnya kan setelah nenek kan bapak saya. Nah, setiap
kan yang menanami sekitar atau yang membersihkan ini kan bapak saya zaman dulu itu. Menerusnya seperti ini Ya, dari nah Mbah itu. ini sebelum dibangun ini kan ada apa pohon namanya kecacil itu 2. Oh, bekasnya pohon besar sebenarnya. Iya ini. Meternya itu sekitar satu pohon itu 1,5 meter. Jadi memang gede-gede, Iya, besar ya seperti itu. Terus karena sudah termakan usia lapuk, las tumbang itu. Nah itu saya pernah melihat kalau Mbak Poleng ini kan kesenangannya apa ya, peliharaannya itu kan hewan-hewan, ada kucing, kuda, ular. Ini dulu ada makamnya kuda di sini, ada kuburannya kuda di sini. Jadi peliharaannya beliau juga ada yang dimakamkan di sini. Iya, kuda itu. Katanya seperti itu ya. Cerita dulu. Saya sendiri pernah mengalami tahu binatangnya itu kucing. Pada waktu masih ada pohonnya. Itu saya bilang, "Cuk, dilihat aja, jangan diganggu. Nanti setelah berapa menit gitu kan, nanti masuk sendiri ke." Tidak tahu ada lubangnya, tidak tahu. Ternyata berapa menit itu ya hilang juga. Gangguan-gangguan ke warga sekitar Pak? Apakah ada seperti kesurupan atau apa? Tidak ada. Jadi memang hal-hal mistisnya memang cuma penampakan hewan-hewan seperti itu ya, yang pernah dialami warga sekitar sini ya. Ya ada yang katanya juga yang pernah kesini sowan ke mbahnya, ya ada penampakan, ya ditemui juga ada. Jadi beliau menampakin menemuin warga yang sini seperti itu. Apa ada tambahan lagi Pak? Barangkali yang perlu tambahkan? Ya kalau saya sih sendiri ya terima kasih pada yang membangun ini aja, karena kan termasuk ikut uri-uri. Iya, memang kan semua desa ya. Ya, semua desa sekarang kan digalakkan ya. Di setiap desa itu mesti punya seperti ini. Jadi sedekah desa dulu pernah di sini. Tapi sini tiap tahun apa? Tiap tahun. Sekarang dialihkan ke balai desa karena seperti itu. Karena apa ya, kita pro kontra mungkin takutnya seperti itu. Balai desanya sudah kita taruh di balai desa saja. Paling netral lah istilahnya, atau musola kan seperti itu. Sampun Bapak? Ya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak atas keterangannya. Sahabat Gus Bro dimanapun Anda berada, demikian tadi keterangan dari warga sekitar. Seperti apa cerita sebenarnya? Marilah kita buktikan dengan proses mediumisasi. Anda pinjam raganya, Anda pinjam suaranya, dan Anda pinjam bahasanya anak ini. Kami di sini hanya ingin menggali informasi saja. Tidak ada niatan untuk mengganggu atau mengusik keterangan Mbahnya. Dan kami mohon untuk kerjasamanya, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Mbak, ini dengan siapa? Kalau boleh tahu Mbak. Amangkusumo. Iya, Mbak Amangkusumo. Mbak Amangkusumo selaku apa Mbak di makam sini Mbak? Aku sing nunggoni iki.
nang kene. Aku sing jaga kok kene. Jadi mbahnya itu ditugaskan untuk menjaga makam dari Mbah Poleng itu. Bisa diceritakan Mbah, siapakah beliau dari Mbah Poleng atau Tan Poliang yang dikenal oleh warga sekitar seperti itu namanya Mbah? Dulunya dari mana asalnya seperti itu Mbah? Warga sini pengen tahu Mbah. Iku kecamane Panglima Cengho. Panglima Cengho nggih. Mlebu nang tanah Jawa. Iki salah siji anak buah Cengho. Jadi beliau bukan asli warga Jawa sini ya Mbak, bukan dari Jawa sini ya, dari Cina sana Mbak ya? Iya. Memang nama aslinya Tan siapa? Tan Poliang itu atau Mbah Poleng itu memang asli namanya seperti itu Mbak ya? Warga sini kan? Tan Pokyang. Oh Tan Pokyang nama aslinya. Marganili. Margali. Itu kenapa Mbah? Mbah Tan Pokyang itu untuk kenapa memilih di tanah ini? Apakah memang ditugaskan untuk menyebarkan agama atau memang untuk membabat alas di sini? Pedagang. Atau memang itu saudagar? Salah sawijine kayak nyebarno agama Islam. Nomor loro oleh panggonan sing kena kae dagang. Masih nang kene piyen sing melok masih gak sing Islam yono. Apakah beliau itu sendiri atau memang ada pasukan atau ada keluarga itu Mbah? Oh, pasukan. Santri-santrinya itu. Iya. Iku sing diutus sampe Cengho. Dikongkon ngawal. Terus itu kemana semua itu Mbah? Kenapa hanya makamnya beliau saja yang ada di sini? Sisane dikon balik. Terus apakah keturunan beliau apakah masih ada Mbak di Jawa sini Mbak? Ono. Iku rapi. Wong Jawa dhewe. Nggih. Tapi selama engko nang kene Jadi keturunannya memang udah nggak ada ya di sini ya, di daerah-daerah sini nggak ada ya, mungkin ada. Oh, udah banyak yang lupa nggih. iya. Iki ben jalukane arep dikongkon gawe sembahyang dikongkon gawe langgar. Nggih. Tolong sempat ngomong nang anak turune dhewe wis mati. Jadi seumpamanya di sini kan dibuat kayak ngaji atau dibuat untuk buat musola, dibangun musola atau bangun untuk tempat TPI dan lain-lain itu malah bagus itu Mbak ya. Iya. Jadi keinginan beliau itu seperti itu dulu. Cek nambah sur desamu. Oh iya Mbak, tadi kan ada salah satu warga yang mengatakan bahwa seumpama mau ada apapun atau menyampaikan sesuatu itu selalu mendatangi seseorang yang
atau juru kunci yang di sini tuh Mbah, itu mbahnya apa memang siapa itu Mbah? Ikut tuh aku. Berarti beliau langsung itu. Kedai putih nang dhuwur. Iku sing diotos. Wujud to gak apa-apa. Wujud to bali gak apa-apa. Itu peliharaannya beliau ya, kera putih itu yang di situ Mbah ya. Jadi kayak penampakan warga, infonya kucing, terus hewan-hewan lain itu juga peliharaan beliau juga Mbah itu Mbah. Iya. Nang kene pengen akeh. Terus ini Mbah, kenapa kok untuk membangun ini warga luar daerah dulu yang dikasih tahu ke warga sini? Apakah memang beliaunya kurang dekat dengan warga sini atau seperti apa Mbak? Kok tiba-tiba yang bangun orang luar, yang ngilingi juga informasinya dari orang luar yang sering ke sini itu Mbak? Apakah beliau masih ada hubungan atau seperti apa Mbak? Iku jono terasi lah. Tapi dene gak ero. Tapi sebenarnya itu ada darah, ada silsilahnya atau ada keturunan itu Mbak ya. Jono terasi lah. Berarti terahnya di orang itu akhirnya disampaikan kepada beliau untuk membangun ini. Monggo. Warga silakan. Bertanya Pak. Monggo. Jangan tanya. Enggak keras nih. Nanti bantet. Mbak, ini saya Mbak ya, saya orang sini asli. Barangkali apa Mbak ya, seperti juru kunci ini tidak masalah Mbak ya untuk ngeramut yang ada di sekitar Mbak Poleng ini. Saya ngono diramut. Ben ngilingi. Nang kene tau ana wong sing nyepano Islam, ana guru ngaji nang kene. Terus ini Mbak ya, ini kan di depannya Mbak Poleng ini mau desa nih, mau dibuatkan jalan itu kira-kira gimana Mbak? Ini depannya Mbak Poleng biar agak rame gitu loh Mbak. Gimana Mbak? Berarti sebenarnya permintaan nih Mbah Tanpoli yang tadi minta Mbah ya, kalau bisa dibangunkan musola di daerah sini Mbah ya, atau dekat makam ini Mbah ya. Apakah sebelah timurnya makam atau memang di depannya atau di belakang? Oleh ngarepe. Terus mau tanya Mbak, untuk yang biasa memunculkan diri seperti kera putih di musola saya itu siapa Mbak? Kenapa kok sering muncul di situ Mbak? Di musola itu Mbak? Dene kate ngajak wong ben ono sing sembahyang nang kene. Jadi keinginannya memang di sini dibangunkan kayak musola atau tempat peribadatan itu, akhirnya kerah putih itu yang menjaga itu Mbak. Jadi suka di musola-musola itu Mbak ya.
Tapi dengan dibangunnya musola di situ kan mbahnya ndak maksudnya ndak marah kan mbah? Apakah mbahnya di musola itu memang melakukan ibadah atau sholat atau bagaimana, Mbah? Iya. Nang kono melu sembahyang. Aku gak bakal ngerusui. Terus saya mau tanya lagi mbah, untuk makam yang 4 di belakang rumah itu makamnya siapa mbah? Di belakang musola masih ke utara. Ada makam 4. Apakah ada hubungan dengan Mbah? Terus makam siapa itu mbah? Iku sadurunge iki. Malah sebelumnya ini, apakah makam yang bapak desa sini atau seperti apa mbak? Itu menurut cerita warga-warga sini, situ dulu dibongkar juga keluarganya malah ini apa istilahnya murat marit lah, istilahnya seperti itu menurut cerita warga di sini. Sing babat desa iku gak manggon nang kene. Nggih. Iku para pembantune kabeh. Kowe kabeh aja sembrono. Nggih. Aja angkar bongkar. Berarti sejarahnya tuan makam yang 4 itu ya dari makam Mbah ini ya, Mbah Poleng ya. Iya. Yen iki kamu bangun digawe langgar gak popo. Tapi ngono-no mau pisan mau pino ngono-no kayak jamaah ngono-no kayak sembahyang nang ngene kau. Piye niku karepe? Nggone wudu dipinggirno. Iki dijajarno. Bensin nang kene iku teles kena banyu dene wong sing bakal ngakoni ibadah. Nyuwun sewu mbak, nderek pirsa. Napa? Waktu mbobak bumi niki tahun pinten? Dintene pas dinten apa? Warga sini pengen ngilingi lah mbah, istilahnya seperti itu. Apakah mbahnya tahu? Ya, dikasih tahu ke warga sini mbah. Apakah yang sudah ada yang dari kemarin-kemarin atau bagaimana? Jane iku ana sing bakal ngeruhi dhewe. Tutu aku sing bakal ngandani. Sak semerpe warga mriki jenengan niku kok sering ten gene Banyuwarang niku napa enten hubungan trah napa pripun? Ambek kene. Nggih. Mboten enten hubungan trah. Kok
sak semerpe warga jenengan sering dolan mriko. Tutuk aku. Aku gak bakal ninggal nunggu kene. Ini penjaga. Ero tawamu yen aku ya apa rupaku kon muni kaya ngono. Mboten niki wonten warga sing nyuwun pirsa ngoten. Ayo ero rupaku ya apa. Nggih mboten semerap. Ayo kok iso muni kaya ngono. Kan hanya warga saja dan merasakan. Biasanya kan seperti itu, Mbak. Soalnya kan masalah wujud itu kan nggak bisa dibenarkan atau nggak bisa menjadi patokan. Aku bakal ngalih teko kene. Apakah memang di sini tuh tetap diuri-uri atau dilestarikan adat budaya zaman dahulu atau yang sudah berjalan zaman sekarang ini atau mengikuti saja itu, Mbak? Makasih yang pengen tahu harinya itu loh, Mbak. Kalau memang diuri-uri atau buat sedekah desa kan maunya seperti itu sih, pengennya sih. Biar mengerucut satu-satu. Ya gitu loh, biar ada kesatuan, beda persepsi itu, biar satu tujuan gitu loh, Mbak. Jane nek digawe perkara dina tak taun. Kaya sing kok kene iku gak digawe masalah. Sing penting kamu kabeh padha eling, sing penting kabeh ku padha ndongano lan kirim donga. Yang penting ingat beliau, ingat para leluhur. Kalau masalah harinya itu tergantung dari masyarakat sini, Mbak, ya. Apa yang sudah berjalan yang kemarin-kemarin itu tetap dijalankan seperti itu. Ono-ono ku yo tetep lanjutno. Aja ono sing diubah. Ben mlaku apa ono ket jaman biyen nganti saiki. Nek iku diganti maneh. Bakal tambah suwe maneh. Bakal kok ono ae. Tadi yang sudah itu tetap Sandungan dilestarikan. ono ae. Lek mau ganti dino sandungan iku ono ae. Wis jarno sing ono ya ben ono. Aja diilangi lan aja dilalekno. Senes mlaku jan aja mlaku. Yeah. Jadi tetap dijalankan apa yang sudah berjalan sekarang. Yang penting ingat itu, Mbak, ya. Yang penting kirim doanya itu. Kirim tuh. Yeah. Mbah, kalau kan tiang mriki asli napa wonten pesen-pesen saking Mbah Poleng khususnya kangge masyarakat dusun Blimbing niku, Mbah? Pasen ya sing gelek-gelek. Ya tengok kene iku tinggone batai kae sembahyang, kae ngaji. Buat ngaji itu, Mbak, ya. Iya. Nang kene aja digawe ngon Allah. Gak bareng mesti wong rene ku mati ndongano, tapi ono sing panjalo sing aneh-aneh ku pasti ono. Oh iya, Mbak, hampir kelupaan, Mbak. Dulu katanya setiap ada hewan yang lewat sini atau burung atau apapun itu selalu jatuh. Itu kenapa, Mbak? Apakah memang karomah beliau atau memang itu menandakan bahwa kemuliaan beliau atau kesaktian beliau? Ikut nonton nang kene pancen pusar. Mbah sing kalau tangkung dalan wau terus pundi, Mbah? Jalan depannya, Jalan depan yang buat akses desa itu. akses desa ini terus pundi, Mbah? Jalan untuk masuk ke sini tuh. Apa kira-kira Mbak Poleng nggak merasa terganggu dengan adanya jalan itu? Masalahnya kan nantinya mondar-mandir orang, buat jalan orang ke pasar, ke sawah. Apa Mbak Poleng nggak merasa terganggu? Pokok nang kene dijogo.
Ojo gadi ono sing rusak. Ojo ngare rusuh. Jadi tidak masalah Mbak ya, semua dibuat akses jalan masyarakat atau warga itu tidak masalah, yang penting tidak mengganggu. Itu kita mar cekak peteng. Ya. Tapi komang lek iki mbok jaluk tiketalan aku yo njaluk. Nang kene sing gelek tekan ibadah. Cekak tadi sandungan. Iya. Tadi podo-podo. Kamu tiketalan para bangsa jin sing kok kene cek podo minggir cekak ganggu. Iya. Kamu sembahyang nang kene iku tutuk kamu mucut jin. Ya, iling. Wong ibadah. Kan sembahyang kok kene. Ben karepe iki cek keturutan. Biar gak dimuni ngono. Wis mati. Kasih itu muni. Kurang sampai muni kaya ngono. Wis mati. Apakah memang dulu di sini itu memang tempat persinggahan atau tempat istirahat atau tempat rumahnya beliau itu di sini, Mbak? Iya, iki ben gubuk dikeleren kayak ngaso. Wah, nun sewu Mbah, badhe nderek-nderek tanglet. Supados warga mriki saged tentrem ayem masyarakatipun, mboten wonten gangguan saking penyakit napa mawon. Napa kula nyuwun dhumateng Mbah supados Mbah niku saged mageri utawa njaga ten masyarakat mriki. Kabeh wis ana garise, wong loro pati wis ana garise njalukmu nang sing gawe urip. Njaluk pitulung nang sing gawe urip. Tentremno desamu. Tungano wargamu kabeh. Yang penting ingat. Yen awakmu eling nomor leluhurmu. Leluhurmu iku bakal sing nglindungi awakmu dhewe, bakal njaga desamu dhewe. Tanpa diminta atau tanpa Gak ada dijaluk. Iya, pesanku yen iki si tombo jaluk tiketalan. Iki dibakar sing rapet ben gak dijanjah wong, lek wong mlebu gawe ibadah gawe ngaji iku gak apa-apa, tapi lek gawe janjah aku gak seneng. Gak angkar wong aja digawe. Ya, terima kasih Mbah atas informasinya tadi, dan kami mohon maaf apabila kedatangan kami sudah mengganggu atau mengusik ketenangan Mbahnya, dan Mbahnya bisa meninggalkan Ragahana ini. Terima kasih. Jadi kesimpulannya mengenai tempat ini seperti apa, Gus Iwan? Monggo bisa dijelaskan. Ya sahabat Gus Pro dimanapun Anda berada, kesimpulan yang saya ambil dari mediator tadi, bahwa beliau hanya ingin diingat atau dikirim Fatihah, dan kalau bisa tempat ini dibuat untuk ibadah. Dan pesannya beliau memang kalau memang ada suatu rezeki atau memang ada dana nantinya, inginnya beliau dibangunlah musola di ini, karena beliau adalah seorang yang penyebar agama Islam di desa ini. Tetaplah ingat para leluhur,
maka para leluhur akan selalu mendoakan kita. Dan para leluhur akan lebih welas untuk mendoakan semua. Itulah kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Gus Iwan atas penjelasannya. Sahabat Gus Bro dimanapun Anda berada, alhamdulillah penelusuran kita di malam hari ini berjalan lancar tanpa adanya kendala suatu apapun. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.